Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Apa kabar sedulur KBP? Saya doakan semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 perbedaan antara khodam pendamping leluhur dan khodam pendamping hasil amalan. Dalam dunia perdukunan sudah tidak asing lagi ketika mendengar istilah jin khodam pendamping. Nah, khodam pendamping sendiri merupakan hadirnya energi dari dunia gaib yang bersemayam di tubuh manusia, yang tujuannya jin tersebut untuk membantu, membimbing, dan mendampingi tuannya selama hidup di dunia. Namun, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral, ada baiknya Anda klik tombol subscribe, lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lanjutkan. Khodam pendamping ini kental dengan kekuatan khususnya. Misal, khodam seseorang berjelma sebagai prajurit yang memiliki keahlian bertarung cukup handal. Maka kekuatannya itu akan bermanfaat untuk tuannya, terutama dalam keadaan terdesak. Hingga saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui asal-usul khodam pendampingnya. Menurut pengalaman kami, ada 2 alasan mengapa khodam hadir mendampingi seseorang manusia di bumi ini. Yang pertama adalah khodam tersebut datang dari garis keturunan. Misal, khodamnya kakek buyut kita diamanatkan untuk mendampingi kita. Lalu yang kedua adalah khodam hadir karena hasil perjalanan spiritual yang dilakukan oleh kita selama hidup. Nah, dari penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apa bedanya jin khodam dari garis keturunan dan yang hasil dari amalan atau perjalanan spiritual? Jadi, khodam pendamping yang keturunan dan bukan memiliki 3 perbedaan, baik dari ciri dan dampak bagi tubuh manusia itu sendiri. Lantas, apa ciri-cirinya? Mari kita simak. Garis keturunan sudah pasti energi positif dan akan setia. Khodam keturunan akan setia hingga akhir hayat. Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah. Misalnya hari ini sangat ramah, esok harinya sangat pemarah. Hal demikian wajar karena faktor hormon. Nah, pada saat kondisi inilah khodam pendamping dari keturunan biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik maupun sebaliknya. Nah, pada saat kondisi inilah khodam pendamping dari keturunan biasanya akan stay hingga akhir hayat si tuannya. Meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik ataupun sebaliknya. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual. Biasanya mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya mengabdi dengan manusia. Inilah mengapa ada istilah ada ilmu hitam dan putih, karena penyalahgunaan dari tujuan awal. Mengenal dan memberitahu jika anggota keluarga lain berada dalam masalah. Jin khodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarganya, sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuannya itu.
Apabila terjadi sesuatu dengan kerabatnya, biasanya khodam akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga lain. Misalnya, dalam sebuah kasus orang tua dari tuannya sedang diguna-guna oleh orang lain, maka khodam pendamping itu akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya untuk dikirim langsung kepada ayah tuannya itu. Berbeda dengan khodam hasil perjalanan spiritual, khodam ini cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya saja. Terkecuali keluarga atau kerabat tuannya memiliki energi yang sama, maka barulah bersedia khodam ini membantunya. Memiliki energi yang terkontrol. Khodam pendamping yang berasal dari keturunan biasanya akan memiliki energi yang terkendali oleh tubuh tuannya, karena cenderung sudah sesuai dengan keluarga. Sedangkan energi dari khodam hasil amalan ialah perlu penyesuaian yang cukup lama, karena energinya dirasa asing oleh tubuh. Yang dimaksud energi di sini bukanlah kekuatan, karena kekuatan dan energi itu jelas berbeda. Meskipun kekuatannya hebat dan kuat, khodam dari keturunan cenderung stabil dan bisa dikontrol. Namun sebaliknya, khodam dari hasil amalan sangat sulit dikontrol meski kekuatannya belum terukur. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai 3 perbedaan khodam pendamping leluhur dan khodam hasil perjalanan spiritual. Apapun dan dari manapun mereka berasal, tetap yang memiliki kendali adalah tubuh kita, yaitu diri kita pribadi. Semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.